penuh aksi dan rintangan kini sudah memasuki putaran kelima. Perjalanan para pembalap untuk meraih kemenangan masih panjang. Mereka membutuhkan skill, nyali, dan konsentrasi untuk mencapai puncak klasemen. Hanya di trial game, nyali aja gak cukup. Trial game, nyali aja nggak cukup. Balapan yang penuh dengan adrenalin dan rintangan kini sudah memasuki putaran kedua pada Road to Champ seri kedua. Atmosfer ketegangan dan persaingan para pembalap untuk menjadi juara semakin terasa. Setiap pembalap mengerahkan skill dan performa penuh untuk menjadi yang terbaik di sini. Skill dan performa para pembalap lebih diuji di lapangan Yonsipur 3 Kabupaten Bandung ini. Karena ada yang berbeda dari sirkuit-sirkuit sebelumnya. Faktor cuaca, kondisi tanah, dan luas lintasan merupakan faktor pembeda yang harus ditaklukkan oleh pembalap. Lokasi sirkuit yang berada di pegunungan membuat para pembalap harus memperhitungkan kecepatan angin saat melakukan aksi jumping. Derasnya air hujan yang sempat mengguyur lintasan menjadi hambatan tersendiri bagi para pembalap. Karena tekstur tanah di sirkuit terbagi menjadi dua kondisi, yaitu basah dan kering. Hal tersebut ditambah dengan luas lintasan yang kecil, membuat panitia penyelenggara mengurangi beberapa handicap, tetapi diganti dengan rintangan kolam lumpur yang jauh lebih sulit. Tentu saja, rintangan-rintangan tersebut harus dihadapi dengan skill dan performa yang apik. Jika tidak, fatal akibatnya. Skill dan performa yang dihadirkan oleh para pembalap di lintasan menjadi alasan tersendiri bagi para fans untuk mendukung dan menjagokan pembalap andalan mereka masing-masing. Kalau kita sih pilih Wahyu Gareng. Kalau saya jagoan Andy Enot. Di trial game saya jagoin Cahyo Utomo, dia semangat dan tidak menyerah. Oke. Kalau saya ngejagoin Hendra Akeu. Buat trial game ini gua ngejagoin Denny Orlando karena di tukengannya dia waduh baik banget dan dia jagoan gua. Pembalap yang sangat aku sukain itu Ivan Hari, soalnya dia ngegemesin. Ulala, gemesin banget. Totadidot pembalap yang paling keren di balapan trial game. Di trial game cuma Ari Setio yang paling jago. Jagoan saya M. Arjun, dia muda dan dia berani. Ivan Hari, pemegang juara umum trial game tahun 2013, tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Terlebih dengan aksi jumpingnya di udara, tak heran jika dia diberikan julukan si kuda terbang. Untuk lompat lebih ke ban belakang duluan, jadi kita nggak bahaya kalau basah gini karena tanahnya itu nancep-nancep lengket, jadi lebih ke ban belakang duluan. Sama halnya dengan Ivan Hari, M. Arjun Wicaksana, pemilik julukan si kutu loncat, juga memiliki skill yang sama baik saat melakukan aksi-aksi jumping. Kalau untuk pembalap, kalau untuk menghadapi sebuah handicap seperti jumpingan, ya paling kita harus mengayun, terus juga kontrol gasnya juga harus dikontrol. Kalau di atas kita bisa ngatur motor cuman pakai rem belakang.
sama agak sedikit digas saja. Kalau track basah kayak gini, kalau tanahnya agak empuk biasanya diturunin ban belakangnya dulu. Kehebatan dua pembalap muda tersebut tidak lepas dari peran Danny Orlando yang telah mengajarkan kedua pembalap tersebut menjadi pembalap yang memiliki skill jumping yang baik. Untuk tekniknya sendiri kita untuk melakukan hal seperti itu kita memang harus pakai kecepatan tinggi dan kita lewatin sejauh mungkin ya, karena di situ sebetulnya penuh resiko, tapi memang itu yang harus dilakukan untuk supaya bisa cepat. Skill dan performa ketiga pembalap tersebut akan dibuktikan dalam melakukan aksi jumping terjauh. Setiap pembalap harus melakukan jumping yang saat mendarat akan ditandai oleh official team trial game dengan mengangkat bendera pada titik landing pembalap. Siapakah yang mampu membuktikan jumping terjauh? Danny Orlando, Ivan Hari, atau M. Arjun Wicaksana? Skill dalam menaklukkan rintangan dan jumping adalah hal wajib yang dimiliki oleh seorang pembalap. Persiapan yang matang dan performa yang baik memiliki peran vital bagi kemenangan para pembalap. Trial game, nyali aja, gak cukup. Dengan kondisi lintasan dan berbagai faktor lain, lapangan Yunzibur 3 menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pembalap. Mereka harus berkonsentrasi penuh dalam menunjukkan aksi di lintasan untuk menjadi yang tercepat. Sebentar lagi di sirkuit Yunzibur 3 Kabupaten Bandung ini, kedua pembalap akan membuktikan skill dan performa terbaik mereka di kelas paling bergengsi trial game, di kelas Free for All. Tidak mengikuti putaran pertama pada Road to Champ seri kedua membuat M. Arjun Wicaksana harus lebih ngotot mengerahkan skill dan performa yang dimiliki. Ia juga harus memiliki strategi yang tepat dalam pemilihan jalur dan settingan kendaraan, serta harus mengetahui kemampuan lawan untuk memanfaatkan kelemahan dari rivalnya. Namun, ambisi M. Arjun Wicaksana kali ini dihadang oleh gurunya sendiri, yaitu Danny Orlando yang memiliki julukan The Man of Steel. Tentu saja, Danny Orlando tidak ingin dipecundangi oleh sang murid. Pengalamannya menjadi guru dari M. Arjun membuat dirinya mengetahui skill dan performa yang dimiliki lawannya kali ini.
Kalau kelemahannya buat Tom Denny ya mungkin faktor usia, terus juga refleksnya kan sudah berkurang. Tapi kalau keunggulannya dia pinter buat milih-milih jalur. Terus strategi saya buat menghadapinya ya paling lebih cepat di tikungannya aja. Terus juga tidak banyak membuang-buang waktu di saat di tikungan. Tidak hanya sekedar memperhatikan kelebihan dan kelemahan sang lawan, para pembalap juga dituntut untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi lintasan. Bagi Denny Orlando dan M. Arjun Wicaksana, ini merupakan ajang pembuktian siapakah yang terhebat. Inilah dua pembalap yang memiliki skill dan performa di atas rata-rata. Denny Orlando versus M. Arjun Wicaksana. Keduanya merupakan pembalap yang tak diragukan lagi kemampuannya. Kini keduanya telah bersiap-siap di garis start. Ya, respon dimulai. Keduanya langsung memacu kendaraannya dengan cepat. Seperti yang kita lihat, kini kedua pembalap memasuki handicap kolam lumpur yang sangat licin. Ya, betul. Butuh kecermatan dalam memilih jalur pada handicap ini. Jika tidak, motor bisa terperangkap di dalam lumpur. Kini Denny Orlando memasuki Giant Tabletop. Meskipun licin, Denny Orlando tak ragu untuk melakukan jumpingan fantastis di Giant Tabletop. Ya betul, dengan pengalamannya, trek yang licin bukan menjadi penghalang bagi Denny Orlando melakukan berbagai handicap di trial game ini. Dan jumping sempurna diperlihatkan M. Arjun Wicaksana di Twin Car Jump. Terlihat Denny Orlando terus menempel M. Arjun untuk mengejar ketertinggalannya. Di akhir lap pertama ini, M. Arjun Wicaksana masih memimpin jalannya race. Tetapi Denny Orlando tidak mau mengalah bro, dan terus menempel ketat M. Arjun Wicaksana. Dan kini kedua pembalap memacu kecepatannya di trek kolam lumpur. Kedua pembalap harus berkonsentrasi penuh untuk menaklukkan rintangan yang sangat licin ini. Dan jumping tinggi diikuti landing yang indah dari M. Arjun Wicaksana menaklukkan Giant Tabletop. Sementara itu Denny Orlando terus menancap gasnya untuk mendahului M. Arjun Wicaksana. Betul, kini Denny Orlando sudah memasuki double step jump dan memimpin jalannya race. Denny Orlando langsung memacu motornya di trek lurus untuk memperlebar jarak meninggalkan M. Arjun Wicaksana di belakangnya. Kini kedua pembalap melibas Cobra Step Jump dan memasuki tikungan terakhir. Siapakah yang mencapai garis finish terlebih dahulu? Dan jumping kemenangan dari Denny Orlando mencatatkan namanya sebagai pemenang dan menuntaskan perlawanan dari M. Arjun Wicaksana. Selamat kepada Denny Orlando atas kemenangannya di race kali ini. Dengan catatan waktu tercepat dan raihan poin yang sempurna, serta performa yang stabil di setiap race, Denny Orlando berhasil mengokohkan namanya sebagai juara umum di putaran kedua Road to Champ seri kedua di Kabupaten Bandung. Memang perjuangan saya sangat berat sekali karena saya sempat tertinggal dengan rival-rival saya, khususnya ada M. Arjun maupun Ivan Hari. Saya sempat di posisi 3 dan itu bukan membuat saya jadi semakin lemah, karena itu akan menjadi suatu semangat buat saya untuk bisa tampil lebih baik di hit yang berikutnya. Dan alhamdulillah saya berhasil juara di Bandung ini.
Ada yang istimewa pada pegelaran event trial game kali ini. Karena ini adalah pertama kalinya bagi event balap bergengsi trial game diselenggarakan di Jawa Barat dan di Kabupaten Bandung menjadi kota pertama yang terpilih. Antusias warga Bandung sangat terasa menyesaki tribun penonton di lapangan Yon Sipur 3 ini. Bukan hanya penonton saja, tetapi para pembalap juga terlihat sangat bersemangat untuk menunjukkan skill dan atraksi di hadapan para pendukung mereka di Bandung untuk pertama kalinya. Ya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Gareng Wijayanto di seri di trial game di Bandung. Baru kali ini kita bermain trial game di Jawa Barat di Bandung. Kota yang dimana Bandung itu konon pembalap dilahirkan di Indonesia itu sosok sejarah Bandung ya, pernah denger ya. Pembalap legendaris Indonesia, Mr. Popo Hartopo, itu pembalap legendaris Indonesia. Kebetulan kita berkesempatan untuk bermain di trial game di Bandung di seri ke-6 ya. Di sini akan seru sekali karena di mana satu-satunya di 2014 kita bermain dengan suasana dingin dan cuaca yang sangat basah. Jadi kita bermain menggunakan teknik basah. Jadi di sini sirkuit sangat menantang sekali karena kita bermain dengan air dan setiap lintasan licin, makanya kita harus atur strategi untuk bisa menjadi yang terbaik. Cekatan saat melewati handicap dan cerdik dalam memanfaatkan medan lintasan telah diperlihatkan para pembalap di sepanjang Road to Champ seri kedua, putaran kedua ini. Namun banyak pembalap yang salah memilih strategi dan kehilangan konsentrasi saat balapan. Kali ini, di putaran kedua, panitia penyelenggara menghadirkan ATV untuk memberikan sentuhan yang berbeda di trial game. Skill dan performa yang baik telah diperlihatkan oleh para pembalap di lintasan. Namun, mampukah mereka melakukan hal yang sama di Trial Game Challenge kali ini? Di Trial Game Challenge kali ini, pembalap ditantang untuk melakukan aksi drift membentuk lingkaran sempurna dengan menggunakan ATV sambil memegang botol yang berada di tengah lingkaran. Pembalap yang tercepat mengambil botol kemudian menaruhnya kembali menjadi pemenang challenge kali ini. Pembalap yang ditantang melakukan challenge kali ini adalah Wahyu Gareng dan Toto Didot Denato. Pemenang Trial Game Challenge kali ini adalah Wahyu Gareng. Dan bagi pembalap yang kalah, kru pembalap diharuskan mengambil 3 buah bola yang berada di sebuah wadah berisi adonan kue dengan menggunakan mulutnya.
menemukan handicap, skill menguasai motor, dan penentuan strategi yang tepat adalah kunci dari seorang pembalap untuk meraih kemenangan di trial game. Tetap saksikan terus trial game minggu depan karena akan ada pembahasan lebih dalam mengenai pemilihan dan settingan mesin dari para pembalap. Buat kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang trial game, langsung aja mengakses di www.trialgame.id. Saya Alicia Vita, saksikan terus trial game, nyali aja, gak cukup. Myself and let go. Start it over again.